apa kabar? Luar biasa. Hari ini kakak juga sehat, kuat, semangat untuk memuji Tuhan. Nah, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Aku Bersukacita. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, berkati dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih semangat adik-adik? Oke, kalau gitu yuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Haleluya, 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 Haleluya. Siap adik-adik? Silakan duduk adik-adik. Kita akan membaca Mazmur. Kita buka Alkitab kita adik-adik, Mazmur 5 ayat 12. Mazmur 5 ayat 12. Kita baca bersama. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Kita akan merespon Mazmur yang telah kita baca. Kita menyanyikan lagu Cinta Akan Yesus. Tak berarti hanya nyanyi dan doa.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik siapkan dulu Alkitabnya. Sudah? Kita akan menyanyikan Senang Ku Baca Alkitab. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang akan membawakan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik sekalian kelas BK, kelas TK. Selamat hari Minggu. Ketemu lagi hari ini. Seperti biasa, setiap hari Minggu kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini giliran Kak Keti yang akan menyampaikan firman Tuhan. Adik-adik, kita akan sama-sama membaca Alkitab, dibantu dengan mama, papa untuk membantu membuka Alkitab. Mari kita siapkan sama-sama Alkitab kita. Alkitab adalah firman Tuhan. Ya adik-adik, Alkitab dibuka isinya apa? Ya, ayat-ayat firman Tuhan. Kakak selalu mengingatkan bahwa firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab itu ya dan amin adik-adik. Itu semua adalah suara Tuhan untuk adik-adik, untuk kakak, untuk mama papa. Bacaan firman Tuhan pada IHMPA pagi hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama yaitu Hakim-Hakim pasal 2 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Namun, kakak hanya membaca ayatnya yang ke-7 saja. Ayat ke-7 kita akan baca sama-sama ya. Mari kita baca sama-sama. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Adik-adik sekalian, bangsa Israel dulu tinggal di Mesir. Mereka kerja paksa hidup sengsara di tanah Mesir. Dan Tuhan mengasihani bangsa Israel. Tuhan mengutus Musa waktu itu untuk keluar dari tanah Mesir. Dan bangsa Israel atas pimpinan penyertaan Tuhan, mereka bebas keluar dari tanah Mesir. Selama perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian yang sudah disediakan Tuhan
kepada bangsa Israel namanya tanah perjanjiannya adalah Kanaan. Adik-adik, perjalanan dari tanah Mesir ke tanah perjanjian yaitu Kanaan sangat lama adik-adik. Musa memimpin bangsa Israel sampai bertahun-tahun. Ini contoh penyertaan Tuhan pada saat mereka menyeberang Laut Teberau. Ya, Tuhan kita Allah yang luar biasa dan membelah Laut Teberau melalui pimpinan Musa adik-adik. Mereka terus melaluinya itu untuk menghindari kejaran tentara Mesir. Betapa dahsyatnya Tuhan kita. Laut terbelah menjadi dua. Sehingga bangsa Israel aman melewati Laut Teberau yang begitu luas dan begitu dalam. Karena perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian Kanaan membutuhkan waktu yang sangat lama, bertahun-tahun, akhirnya Musa wafat. Musa wafat kemudian digantikan oleh penggantinya. Adik-adik, bangsa Israel ini disebut juga umat Tuhan adik-adik. Umat Tuhan adalah sebutan dari bangsa Israel yang merupakan bangsa pilihan Tuhan. Nah, inilah Yosua. Yosua ini adalah pengganti Musa setelah Musa wafat. Yosua lah yang memimpin bangsa Israel menuju perjalanan ke tanah Kanaan. Adik-adik, selama perjalanan bangsa Israel yang adalah umat Tuhan, mereka dalam perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Semuanya diberikan oleh Tuhan, dibutuhkan untuk kehidupan selama perjalanan yang bertahun-tahun itu adik-adik. Dan penyertaan Tuhan, bukti nyata adalah seperti ini. Penyertaan Tuhan di siang hari berupa tiang awan. Nah, sementara di malam hari berupa tiang api. Ini tanda penyertaan Tuhan dan juga perlindungan Tuhan terhadap bangsa Israel dalam perjalanan mereka. Namun sayangnya, pada saat bangsa Israel tiba di Kanaan, mereka melakukan kesalahan. Mereka melupakan Tuhan. Mereka tidak menyembah Tuhan. Mereka menyembah berhala. Mereka menyembah Baal, adik-adik. Menyembah berhala adalah suatu kesalahan besar di mata Tuhan. Karena bangsa Israel berbuat salah di mata Tuhan, lalu Tuhan menyerahkan mereka kepada bangsa-bangsa lain untuk menyerang mereka. Bahkan barang-barang mereka diserahkan kepada bangsa-bangsa yang menyerang mereka. Itulah hukuman yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Adik-adik, bangsa Israel menyadari apa yang mereka rasakan, apa yang menimpa mereka adalah hukuman dari Tuhan atas kesalahan mereka menyembah berhala. Nah, kemudian mereka memohon kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, bahwa mereka telah berbuat salah di hadapan Tuhan, membuat sedih Tuhan. Dan Tuhan yang mendengar teriakan permohonan mereka, teriakan minta tolong mereka,
Tuhan menjawab mereka. Dan pertobatan bangsa Israel yang adalah umat Tuhan, mereka sungguh-sungguh dan kembali kepada Tuhan. Dan mereka kembali menyembah Tuhan yang adalah penolong mereka. Nah, adik-adik, karena Tuhan begitu mengasihi umat Tuhan, yaitu bangsa Israel yang merupakan bangsa terpilih, Tuhan kemudian memberikan pengampunan yang luar biasa. Inilah situasi dan sukacita bangsa Israel setelah Tuhan mengampuni akan kesalahan mereka. Mereka kembali menyembah dan juga meninggikan nama Tuhan, dan mereka tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Nah, adik-adik, ingat adik-adik, bahwa kalau kita berbuat salah, datang pada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Pasti Tuhan mendengar dan mengampuni kita. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan tentang bangsa Israel. Bagaimana Tuhan mengajar mereka dengan hukuman pada saat mereka tidak lagi menyembah Tuhan. Bagaimana dengan adik-adik yang juga umat Tuhan? Papa, mama, kakak-kakak layan, kita semua adalah umat Tuhan. Umat Tuhan yang dipilih untuk menjadi bagian dalam pelayanan Tuhan. Bagaimana dengan kita sekalian? Bagaimana dengan adik-adik? Adik-adik, baik mama, papa, kakak layan, kita semua sama dengan bangsa Israel, yaitu umat Tuhan. Umat Tuhan harus taat pada Tuhan, harus mendengarkan perintahnya, dan kita juga harus saling melayani. Yang penting adalah kita harus takut akan Tuhan. Ya adik-adik, ingat adik-adik, perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, penyertaan Tuhan nyata. Adik-adik ingat, penyertaan Tuhan di siang hari berupa apa? Berupa tiang awan. Dan di malam hari berupa apa? Berupa tiang api. Jadi, siang dan malam, apapun keadaan kita, Tuhan menyertai kita. Kita harus takut akan Tuhan. Seperti apa takut akan Tuhan? Nah, ini berdoa. Di siang hari kita harus berdoa. Malam hari kita harus berdoa. Tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Itu salah satu yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan, takut akan Tuhan. Apalagi yang harus kita lakukan sebagai rasa tanda takut akan Tuhan? Rajin baca Alkitab. Betul, rajin baca Alkitab. Adik-adik ditemani mama, papa, supaya dituntun dan diarahkan oleh papa dan mama. Takut akan Tuhan itu adalah taat, T-A-A-T, taat kepada orang tua, kepada oma opa, eyang kangkung, nenek kakek. Karena adik-adik juga bersekolah, adik-adik juga taat kepada ibu guru, bapak guru di sekolah. Nah, adik-adik, takut akan Tuhan selama pandemi seperti saat ini adalah taat menggunakan masker kalau adik-adik keluar. Dan taat
cuci tangan sesering mungkin, pakai sabun dengan air mengalir. Bukan itu saja, adik-adik harus taat memakai masker dan menjaga jarak adik-adik. Tidak boleh dekat-dekat selama pandemi saat ini. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan IHMPA pada minggu pagi ini. Kita semua sudah belajar dari firman Tuhan tentang bagaimana bangsa Israel sebagai umat Tuhan harus taat kepada Tuhan, sama dengan kita yang juga umat Tuhan. Terima kasih adik-adik sekalian. Sampai bertemu di firman Tuhan yang akan datang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami kelas Batita TK sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar bersama-sama. Ajarilah kami, anak-anak-Mu, anak layan, kelas Batita, kelas TK, untuk taat. Kami sebagai umat Tuhan mau terus belajar, mau terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati Mama dan Papa. Engkau berkati keluarga kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagaimana firman Tuhan hari ini adik-adik? Sebagai anak masa kini, adik-adik di tengah new normal harus apa? Harus taat pada Tuhan, harus taat kepada papa mama, dan harus taat kepada pemerintah. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari seperti apa ya Kak ya? Ada yang tahu? Betul, 100. Harus pakai apa ini? Harus pakai masker. Kalau keluar harus pakai masker. Maskernya nggak boleh ganti-gantian. Bagus yang punyanya kakek dah, tuker. Nggak boleh, tetap pakai punyanya sendiri. Selain itu, harus pakai hand sanitizer. Habis pegang sesuatu, jangan lupa bersihin tangannya pakai hand sanitizer. Kita akan merespon firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu Yesus Menginginkan Damai. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Saat ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk adik-adik layan ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati dimanapun adik-adik layan berada ya Tuhan. Di dalam sekolahnya, studinya, walaupun di rumah, Tuhan tetap menyertai ya Tuhan. Dan juga Tuhan juga menyertai dan memberkati orang-orang tua ya Tuhan, yang menjaga adik-adik di rumah ya Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan perlindungan dimanapun orang tua kami berada ya Tuhan. Dan tak lupa ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah kami ya Tuhan, kota Surabaya ya Tuhan. Kau tahu
dalam akhir-akhir ini ya Tuhan, pandemi ini ya Tuhan, sangat meresahkan kami ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, ikut campur tangan ya Tuhan di dalam pemerintah kami ya Tuhan untuk memberantas virus ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan pengucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oh, Bapak kami ya? Iya, Bapak kami. Haleluya, terus Bapak kami aja. Bapak kami lagi. Tak bantu dari sini. Oke. Terus ojo nang-nang i. Oke. 3, 2. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak kami yang ada di surga. Kok nggak enak sih Tong? Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Iya. Kadang bingung itu. Ayo. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Siapkan uang persembahannya. Adik-adik berikan ke Mama. Nanti Mama berikan ke gereja. Kita naikkan pujian Aku Suka Berbagi. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Pada pagi hari ini kami telah memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami agar dapat berguna bagi kerajaan. Berkati majelis yang akan mengelola uang tersebut. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik, jangan lupa cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai masker, dan yang terpenting, jaga jarak. Oke, kita menyanyikan lagu Sertai Kami Tuhan. Adik-adik, kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Engkau telah memberkati kami dari awal ibadah ini hingga akhirnya. Tuhan, berkati kami agar kami sebagai anak-anak masa kini dapat taat, patuh terhadap orang tua, pemerintah, dan terlebih terhadap Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan 1 minggu kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Pertemukan kami kembali dalam ibadah IHMPA kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati.